Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Knowing More, Study and Survive Abroad. Jadi hari ini senang sekali kita bertemu di ruang maya meskipun sedang pandemik tapi tidak menjadi alasan untuk kita terus mau mencari informasi-informasi dan juga terus mau untuk menambah pengetahuan kita tentang berbagai hal. Dan hari ini khususnya kita akan bahas tentang experience dari satu narasumber yang sangat spesial hari ini adik-adik sekalian, yaitu ada Kakak Nicholas Wang. Nicholas mungkin bisa sekalian cek soundnya. Nicholas, coba saya hi dulu buat adik-adiknya. Ya, halo. Halo, oke, good. Thank you Nicholas. Oke, jadi hari ini senang sekali di tanggal 21 September 2020 kami Universitas Internasional Batam mengundang tidak hanya mahasiswa UIB yang hari ini hadir, dari terakhir yang sudah regis kurang lebih hampir 1.000 orang yang mendaftar. Dan ini juga kami informasikan terkait program ini kepada adik-adik di tingkat sekolah. Ada SMA dan juga ada siswa SMK. Semoga kegiatan kita hari ini banyak manfaatnya dan adik-adik juga bisa mengikuti dengan seksama, dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan bisa banget nanti tanya di kolom Q&A. Ada di bagian pojok kanan atas kalian ada tandanya Q&A gitu. Nah, itu bisa kalian klik, kemudian boleh tanya apa aja ke Kakak Nicholas ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita mau kenalan dulu kali ya, sekilas dulu lah ke Kak Nicholas. Kak Nicholas, halo? Halo, ya. Halo Kak. Oke, Kak Nicholas mungkin bisa kenalan dulu, sebutin nama sama asal sekolahnya tuh dari mana sih Kak dulunya waktu SMA? Oh ya, nama saya Nicholas Wang. Saya awalnya di Batam di Sekolah Global Indo-Asia SMA-nya. Oh, anak Global Indo-Asia, keren. Oke, jadi Kak Nicholas ini tuh sekarang itu tercatat sebagai salah satu mahasiswa internasional di Kwansei Gakuin University in Japan. Ya, Iya, benar Kak Nicholas ya? benar. Benar nggak tuh tadi saya pronounce nama kampusnya? Iya, benar itu, Kak. Benar. Coba Benar. Nicholas sendiri dong yang sebut nama kampusnya. Sekolah Kampusnya di mana sekarang? di Kwansei Gakuin University. Ya. Kwansei Gakuin University. Itu ada di Jepang ya, adik-adik, keren banget. Iya. Oke, sebelum kita tahu lebih dalam, pasti penting nih kita pengen tahu dulu dari Kak Nicholas, gimana sih ceritanya Kak Niko bisa sampai terbang begitu jauh, bisa kuliah di Jepang? Mungkin dari awalnya dulu deh. Apa yang membuat Kak Niko mau kuliah sampai jauh-jauh ke Jepang tuh apa sih Kak Niko? Dari awalnya itu saya emang mau belajar di luar, tidak mau lanjut di Indonesia. Saya waktu pikir-pikir ke negara mana saja ya. Oh Aku gitu. kan dari dulu udah belajar bahasa Inggris. Jadi negara-negara yang pakai bahasa Inggris jadi kurang mau juga. Saya ada maunya mau belajar bahasa baru. Jadi akhirnya Oke. kepikirnya maunya ke Cina atau enggak ke Jepang. Tetapi Cina juga dari dulu kan ada belajar Mandarin kan. Udah bisa dikit. Jadinya mau coba yang beda lagi. Bisanya Akhir-akhir, dikitnya Kak Niko tuh coba HSK-nya udah berapa? wah, HSK kemarin terakhir HSK 3, tapi udah lama banget. Iya. The best memang. Berarti kamu memang punya ketertarikan di bidang bahasa ya. Jadi Inggris tuh rasanya udah terlalu banyak lah orang yang bisa gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh Kak Niko ya, bisa bahasa Inggris itu udah kayak bukan sesuatu yang spesial ya. Udah kayak Iya. suatu kewajiban bisa bahasa Inggris. Iya. Makanya kamu sangat semangat untuk memperkaya dengan bahasa-bahasa lainnya juga. Jadi Mandarin, Niko juga udah HSK level 3 ya. Iya. Terus bahasa Jepang bagaimana nih bahasa Jepangnya? Bahasa Jepang mereka ada tes bahasa mereka sendiri, Oke, berarti JLPT. kuliah kamu nih pakai bahasa apa nih, Niko? Iya, sekarang kuliahnya dengan bahasa Jepang. Wow, fully in Full Japanese. Jepang semua. Fully in Iya. Japanese. Nice. Berarti kamu udah berapa lama belajar bahasa Jepangnya? Bahasa Jepang saya pertama 3 tahun yang lalu. Saya belajar otodidak duluan, belajar sendiri. Setelah itu di Batam juga ada les dengan orang Jepang, expat yang tinggal di Batam. Les sama expat yang tinggal di Batam. Menarik. Itu Iya. berarti kamu les privat, berarti Itu iya les privat. bayar ke si expat ini gitu ya? Iya. Oh, Itu oke. sebelum ke Jepang. Sebelum ke Jepang, saya udah mengambil tes tadi yang JLPT di Singapura. Itu lulus yang tingkat
kan JLPT dari 5 sampai 1. Paling tinggi itu 1, paling rendah 5. Mm-mm. Itu saya belajar sendiri dan les sebentar. Mm-mm. Lulus yang ketiga, level ketiga. Oke. Bisa, iya. Luar biasa sekali nih kok. Jadi menurut kamu, ini kita bedah segi bahasa dulu. Nanti akan banyak sekali Iya, aspek-aspek yang kita bedah ya. Boleh ya Niko ya? Saya iya. orangnya kepoan ini orang ini. Jadi kalau dari bahasa tuh, menurut kamu jadi sebenarnya poin penting nih buat adik-adik yang lagi dengerin kita untuk belajar bahasa tuh apa sih sebenarnya yang harus kita benar-benar take very serious, pay attention gitu. Kalau kita mau belajar bahasa biar cepat bisa paham tuh sebenarnya kuncinya apa nih kok? Kalau mau cepet bisa paham, yang paling penting harus ada maunya, harus ada Kemauan. interest kepada bahasanya. I Kalau see. kita mau belajar, pasti akan gampang masuknya, bakal ngerti. Betul, betul. Iya, Penting kemauan. Terus gimana harus lagi ada untuk kemauan. mendukung itu, Niko? Baru selain kemauan juga harus rajin, Rajin. sering belajar. Iya. Mm-mm. Kalau kelamaan tidak belajar ulang, pasti lupa juga Iya, akhir-akhirnya. betul. Harus dilanjut terus, harus rajin lanjut belajar sendiri. Mm-mm. Iya. Ada lagi? Apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh. Saya pernah dengar gini, Niko. Saya pernah dengar ada motivator bilang, hal apapun di dalam kehidupan kita, kalau kita mau expert, ada namanya rumusnya COCODIFO. Komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Apapun itu, kalau kita mau raih, pasti bisa. Ingat tuh kuncinya, COCODIFO. Iya. Komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Dan tadi kalau dari penjabaran Niko, saya pun bisa tangkep. Sebenarnya ya 4 itu juga kan pasti Niko ya. Iya, Kita benar. memang komit dan kita konsisten. Kalau kita juga disiplin, seperti Niko bilang tadi harus rajin, disiplin. Kemudian terakhir fokus, pasti bisa. Iya, pasti. Apapun bahasanya yang kita mau pelajarin, kalau COCODIFO-nya itu benar-benar kamu terapin, pasti bisa. Nggak Iya. ada yang nggak mungkin kalau misalnya COCODIFO-nya tuh emang dilaksanain tuh, pasti bisa. Contohnya nih Kak Niko, belajar dari nol ya, Niko ya, dan baru banget kan belajarnya sekitar berapa nih berarti? Udah jalan 2 tahun ya belajar bahasa Jepang? Di Jepangnya udah 2 tahun, tapi belajarnya kira-kira 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya. Sudah level berapa sekarang berarti bahasa Jepangnya? Sekarang udah tingkat yang paling tinggi di Tingkat ujian yang paling JLPT-nya. tinggi. Iya. Luar biasa. Berarti kamu kalau udah nonton nonton film Jepang atau nonton berita Jepang itu udah nggak perlu translate ya? Nah, itu udah bisa. Wih, keren banget sih. Iya. Oke. Pernah dapat prestasi nggak terkait pembelajaran bahasa Jepangnya ini, Niko? Prestasi waktu di sekolah Jepang di sini. Mm-mm. Awalnya saya dapat salah satu nilai tertinggi untuk yang JLPT ujiannya, yang N2 dan N1. Oh. Saya ambil ujian N2 3 bulan setelah saya datang ke Jepang. Mm-mm. Itu baru saya ambil ujiannya, Mm-mm. dan dari antara murid-muridnya di sana, Mm-mm. untungnya dapat juara 1 di sana. Keren. Di Jepangnya. Itu kan di sekolah Jepangnya dengan murid-murid Jepang, murid-murid luar yang lain Iya, berarti dari kan beberapa yang negara. non orang pembahasa penutur bahasa Jepang gitu kan Iya, berarti kan. iya. Dari negara mana aja teman-teman kamu di sana? Oh, Yang di ngambil sana kelas bahasa kebanyakannya dari Indonesia banyak, Mm-mm. dari Cina, Mm-mm. dari Vietnam. Itu Oke. 3 yang paling banyak. 3 dominan dari negara itu ya, Iya. dan kamu nilai tertingginya. Iya. Valid, emang keren abang ini. Koko Niko ini ya. Keren Niko. Oke, Niko berarti kan sekarang kan statusnya sebagai mahasiswa di Kwansei Gakuin University. Ini kan masa pandemi nih. Iya. Sistem perkuliahan sekarang tuh di sana jadi gimana Niko? Sekarang di sini kuliah saya untuk semester pertama yang kemarin online semua. Semester pertama itu berarti kamu start di bulan apa kemarin? Oh, untuk di Jepang semesternya mulanya bulan April. Bulan April, oke. Satu semester sama juga seperti di Indonesia 4 bulan gitu? Iya, dari bulan April sampai kemarin bulan Agustus. Juni, Juli, Agustus sampai Iya. Agustus. Berarti itu semester pertama kamu di Itu sana. semester pertama, iya. Itu sudah online ya? Iya. Sudah online. Oke, berarti sekarang kamu lagi di mana? Oh iya, saya belum nanya nih. Biar adik-adik coba. Kak Niko nih sekarang lagi di mana nih Kak Niko? Sekarang posisi lagi di mana? Di kamar. Di kamar. Di Iya. mana? Oh, di Jepang ya? Di Jepang. Oh, sekarang di kota Hyogo, namanya Kota Hyogo. Hyogo. Itu ada
Hmm, semacam gimana ya jelasinnya? Hyogo itu semacam kabupaten ya kalau di Indonesia. Oke. Baru di kota Sanda itu Kota kotanya. Sanda. Oh, I see. Kalau misalnya kayak kota provinsi Sanda, kabupatennya Hyogo. Semacam kayak gitu. Oke, Hyogo oke, oke. lebih Sanda itu di Prefektur dalam ya? Kalau Hyogo. di sana Ya. tuh sebutnya Prefektur prefektur. namanya Prefektur prefektur. itu Iya. hampir mirip sama provinsi kan? Iya, mirip. Nah, terus kamu yang city-nya. City-nya tadi namanya City-nya Sanda. Hyogo. City-nya? Enggak, city-nya Sanda. City-nya Sanda. Iya. Oke, saya agak lost lah masalah kayak gitu. Yang penting kamu tuh lagi di Jepang lah gitu ya. Iya. Oke, wih lagi di Jepang. Tapi emang kelas-kelas, sekolah-sekolah masih tutup ya? Sekolah, beberapa sekolah yang sudah buka. Tapi Mas, kampusnya Niko masih online, fully online. untuk semester yang kali ini, semester kedua, Hmm? buat kelas yang lab, yang eksperimen, itu masuk ke sekolah. Tapi yang lain tetap online semua. Oh, I see. Kalau kelas teori berarti online, kalau kelasnya yang praktek itu kamu harus ke kampus. Iya. Jurusannya apa sih, Niko? Jurusannya Applied Chemistry, Oh kimia my terapan. God, apply chemistry. Ini anak MIPA banget. Kamu anak Olim juga ya dulu ya? Oh, enggak, itu enggak. Oh, oke anak kimia ya, luar biasa. Oke, oke, oke. Apply chemistry. Dan belajarnya in Japanese. Iya. Luar biasa, Niko. Oke, ada muncul pertanyaan, saya bacain ya. Izin bertanya kok, apakah Koko pernah mengalami kesulitan atau kendala dalam mempelajari bahasa? Lalu banyak cara Koko untuk mengatasinya. Oh, kan tadi kita ngelihatnya seolah-olah kayaknya gampang aja bagi Niko belajar. Tapi sebenarnya kalau ada kendala tuh kendalanya apa? Terus gimana Niko mengatasi kendala itu? Oh, untuk bahasa ini awalnya belajarnya pasti cepat. Dari level-level awal-awalnya cepat, tapi makin tinggi pasti makin susah. Ya. Susah banget lama-lama. Awal-awal kanjinya gampang-gampang, tapi lama-lama mulai keluar yang aneh, yang jarang dipakai juga keluar. Tapi harus dibelajar untuk ujiannya, karena kan penting juga. Sama grammar juga, itu susah banget belajarnya. Iya, grammar Jepang susah ya. Iya. Tapi lebih susah daripada bahasa Inggris menurutmu secara pribadi? Secara pribadi, iya, lebih susah. Banyak tipe-tipenya, yang mirip-mirip tapi bedanya dikit aja. Berarti kita harus juga punya kemampuan mengingat yang baik ya? Iya, itu susahnya buat saya ingatnya. Apa? Kenapa? Itu sebagian susahnya buat saya, ingat-ingat grammar-grammarnya. Tapi mungkin dengan hampir mirip-mirip ya, tapi mungkin dengan mengatasinya dengan cara sering praktis ya? Iya, harus praktis, rajin Kamu belajar. cara praktisnya gimana, Niko? Cara praktisnya buat saya normal juga ya, kayak selesai sekolah, review ulang ya apa yang baru belajar, biar nggak lupa kan. Iya. Ada partnernya gitu untuk berbicara? Partner dulu kan di sekolah Jepang saya, kalau di kelas itu harus pakai bahasa Jepang kita bicaranya. Dipaksa kalau enggak, ya? Nggak boleh ngomong Inggris ya? Nggak boleh Inggris, nggak boleh bahasa luar, pokoknya nggak boleh kedengeran, dimarahin sama gurunya. Jadi karena saya tempatnya environment-nya kan bagus banget buat belajar jadinya. Karena pada aktif semua pakai bahasa Jepang, jadi belajarnya cepat. Jadi salah satu tips yang bagus ya harus sering dipakai bahasanya. Setuju. Harus cari teman yang bisa bicara juga, itu pasti bakal lebih cepat belajarnya. Iya. Karena if we talk about language, itu pasti bicara tentang praktis apapun itu. Saya sepakat sih, kayak bahasa Inggris pun kalau misalnya kita sering praktis, lama-lama tuh pasti ya bisa-bisa juga gitu adik-adik ya. Jadi jangan merasa enggak lah aku orangnya nggak pintar, enggak lah aku nggak akan bisa. Kamu sudah meng-underestimate diri kamu sendiri. Tuhan tuh udah nyiptain kita tuh udah keren banget gitu kan. Tinggal kitanya aja yang kayak Niko bilang tadi, mau atau enggak. Inti pertama tadi kan kata Niko kemauan, betul. Kemauan itu pasti yang paling penting ya Niko ya. Kalau udah ada kemauan, ada aja jalannya, pasti bisa. Oke, tadi pertanyaan dari Yuni Nuraini. Thank you Yuni Nuraini untuk pertanyaannya. Kemudian ada lagi nih, seru nih adik-adiknya pada aktif. Yang kedua anonymous, dia nggak mau terkenal dia. Pertanyaannya, kok mau bertanya nih, Koko pas ke Jepangnya sendirian ya? Atau ada mahasiswa lain yang barengan juga dengan Koko? Nah, gimana tuh Niko? Ini kayaknya dia masih ragu-ragu untuk berangkat terbang sendiri nih. Niko gimana kemarin? Saya sendirian datangnya. Oke. Iya. Jadi dari Batam ke Singapura dulu ya berarti ya? Iya, lewat Singapura. Ya? Iya. Lewat Changi berarti ortu cuma ngantarin sampai Changi atau gimana? Sampai Changi aja, iya. Terus habis itu kamu sendirian? Ya habis itu ya di Jepangnya sendirian. Dijemput waktu di bandaranya? Di bandaranya, iya, guru dari sekolah bahasanya jemput di bandara dan anterin ke dormitorinya.
Oke. Iya. Apa yang ada di perasaan kamu, apa yang ada di benak kamu hingga akhirnya kamu berani, Niko? Wah, itu saya nggak gitu ada rasa spesial ya. Kayak emang dari dulu Oke. mau pergi, jadi emang jadi excited juga waktu saat mau Oh, pergi. Jadi emang karena ada maunya mau pergi, akhirnya dapat kesempatan untuk pergi kan, dan juga bisa belajar di sana. Jadi akhirnya ya jadi pergi saya. excitednya yang lebih gede Excited, daripada iya. takutnya gitu ya. Iya, lebih excited Karena ini daripada memang takut. momen yang kamu tunggu gitu, karena ini memang Iya, cita-citanya kamu. Betul, betul, betul. Penting itu berarti memang dari diri kita sendiri memang ada kemauan untuk berkembang itu ya. Kalau kita memang ada keinginan untuk keluar negeri dan memang itu dream-nya kita, ya rasa takut itu akan dikalahkan oleh rasa excited-nya gitu ya. iya, Dan buktinya udah nyampe di Jepang ya aman-aman aja, bisa-bisa aja gitu ya Niko ya. iya, Nggak ada apa hal-hal yang ditakutin itu ya nggak terjadi, itu cuma di benaknya kita aja gitu. Pas nyampe di Jepangnya ya alhamdulillah semua lancar gitu ya, dari bandara terus dibawa langsung ke dormitory ya berarti ya. iya, benar. Oke, di asrama berarti Niko sekamar sama teman dari negara mana? Oh enggak, saya di sana asramanya sendirian, satu kamar untuk satu orang. Oke, 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 oke. Iya, Tapi tetanggaan deket-deketan gitu ya? iya, deket-dekatan semua. Oke, share kitchen gitu atau bagaimana? Enggak, setiap kamar ada kitchen sendirinya, tapi Oh, dapurnya kecil. dapurnya tapi kecil. Oh, jadi Iya. kepikiran buat nanya tentang ini nih, gimana kamu survive untuk biayanya selama di sana? Gimana tuh Niko? Mahal nggak sih biaya hidup di Jepang? Biaya awal-awal pasti kelihatannya mahal. Sebelum Mm-mm. datang ke sini kita lihat kan Mm-mm. beda banget dengan harga-harga di Indonesia. Mm-mm. Pasti kelihatannya mahal. Mm-mm. Tetapi habis ke sini, setelah 3 bulan tinggal di sini, kita boleh ambil kerja part time. Oh, oke, nice. Iya, Uh-huh. dengan kerja part time ini biaya hidup itu bisa di cover total Mm-mm. semuanya. Biaya dari kos, biaya makan, biaya transportasi bisa di cover. Tapi biaya sekolah ya itu tidak bisa. Mhm. Iya, Oh, berarti biaya apa gaji sebagai seorang part-time pun sudah cukup besar di Jepang ya? iya besar juga. Oke, berarti Niko sekarang ngambil part-time? Sekarang sejak masuk universitas kan Mm-mm. saya pindah kota Mm-mm. dan ada masalah COVID juga. Jadi sekarang Mm-mm. sih saya belum mengambil Belum part ngambil time. lagi. Tapi Iya. sempat pernah ngambil dulunya, Ya waktu dulu lagi waktu belajar di bahasa ngambil. iya, Oke, apa tuh contoh bentuk-bentuk kerja part-time yang bisa dilakuin anak-anak Indonesia di sana? yang paling ramai itu kerjanya di restoran. Oh, Bisa di restoran. sebagai waiter atau enggak di kitchen-nya. Oke, di kitchen itu berarti ngapain tuh? Dulu saya kerjanya kan di toko yakiniku. Mm-mm. Di sana kan ada dessert-dessert semacam Mm. salad dan lain-lain. Saya kerjanya itu platingnya buat salad Oke, oke. dan lain-lain kayak gitulah. Gimana bisa dapat relasi untuk dapat kerjaan gitu nih kok? Oh, untuk saya ada temen Mm-mm. yang dapat kenalan dari temen juga, dari kakak kelas. Oke. Dia sebelum datang sini udah kenalan sama beberapa murid di sekolahnya. Mm-mm. Jadi udah dari kenalan, aku juga dikenalin ke pekerjaan sana. Mm-mm, mm-mm. Tapi untuk biasanya itu toko-toko yang membutuhkan orang part time akan tulis. Mereka ada semacam poster, Mm-mm. ya baru ada nomor telepon juga. Kita tinggal kontak Mm-mm. nomor teleponnya, Itu mereka baru akan tempel-tempel di tempat publik gitu ya? iya, Oh, oke, di oke. depan tokonya biasa. Di depan tokonya. Oke, Ya. oke. Setelah kita telepon akan diajak pergi interview di sana. Mm-mm. Setelah lulus interview baru schedule-nya akan dipasang, baru kapan masuknya diskusi sama dia punya itu bosnya. Ya. Oh, I see. Biasa di interview apa sih yang ditanyain? Kita sebagai foreigner ini apa sih yang ditanyain sama si owner-owner perusahaan apa usaha-usaha di Jepang ini? Apa yang mereka tanyain ke kamu kemarin? Waduh, udah lupa juga ya ini. Biasa mereka tanyanya yang simple-simple. Biasa mereka hanya cek kita bisa bahasa Jepangnya atau enggak. At least basic ya. Ya, jadi mereka tanya cuma hal-hal basic aja. Oke, oke. Karena pun pasti ditempatkan ini di sektor-sektor yang tidak memerlukan terlalu banyak berbicara kan ya pastinya ya. Iya, Jadi makanya bisa kita masuk gitu kan ya. iya, Oke, 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 oke. Paling dia nanya cuma basic-basic Japanese aja gitu. Berarti meskipun nanti apa namanya level Jepang kita belum N1 kayak Niko, tidak menutup kemungkinan ya untuk tetap iya, bisa dapat kerja tetap part-time ya. bisa. Oke, oke, oke. Dan gajinya lumayan bisa mengcover apa tadi? Biaya kos, Biaya kemudian makan ya. transportasi, makan, iya bisa Transportasi semua. sama makan. Mantap banget.
jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa sampai hari apa kalau part time itu? Harinya terserah kapan saja bisa, biasa. Untuk tempat saya, kita yang pasang schedule sendiri, kapan mau masuk, kita pilih jamnya, baru kita kirim. Baru bosnya ngecek dan putusin schedule-nya buat kita, yang mana yang kita boleh masuk, yang mana nggak dipilih kayak gitu. Oke, Niko ambil yang hari apa dan berapa jam sekali masuk kerja itu? Dulu saya sehari kerjanya, kan sekolah bahasa saya mulainya siang, mulainya jam 1 sampai jam 5. Oke. Jadi saya mulai kerjanya harus yang malam, shift malam. Biasa saya kerja dari jam 6 sampai jam 10. Oke, 4 jam aja. Berapa Iya. hari dalam seminggu? Paling banyak biasa, saya nggak gitu banyak kerjanya. Sekitar 3-4 hari biasa. Oh, cuma 3-4 hari dalam satu minggu. Satu kali masuk kerja itu 4 jam gitu ya, Iya, dari jam 4 6 jam. sampai jam 10. Oke, kita baca pertanyaan lagi ya Niko ya. Ada lagi nih pertanyaan dari, dia apa namanya, put bagian name-nya juga put pertanyaannya. Bagaimana kita kayak bisa kuliah di luar negeri seperti mulai kehidupan baru, harus bagaimana cari kerja dengan cepat, dan apa yang harus kita siapkan? Bagaimana kita kayak bisa kuliah, agak mencoba memahami dulu nih ya. Bagaimana kita kayak bisa kuliah di luar negeri seperti, bagaimana maksudnya kalau udah nyampe di luar negeri itu bagaimana sih caranya untuk memulai kehidupan yang baru, terus gimana cara cari kerja dengan cepat, apa sih yang harus kita siapin? Mungkin tuh Niko bisa share. Pas pertama kali kamu datang di Jepang itu gimana kamu untuk bisa apa ya namanya, membaur sama lingkungan baru kamu ini, terus gimana caranya kamu bisa cepet dapat kerja? Apa sih yang kamu siapin, Niko? Gitu. Awal waktu saya datang, saya sih langsung ngechat sama murid-murid lain. Sekalian cari koneksi dulu kan, awal-awal kan pada belum kenalan. Kan jadi pasti pada mau berteman semua kan. Betul. Jadi yang mulai dari sana, harus kenalan dulu dengan, kalau tinggalnya di dorm kayak gitu, dengan tetangga-tetangga kan, teman-teman kan pada masuk sekolah yang sama juga kan. Ya pertama kan temenan dulu, biar lebih enak juga tinggalnya, lebih santai jadinya. Karena kan tidak merasa sendirian. Kalau ada masalah apa, bisa bicara sama mereka juga. Iya, jangan menutup diri ya Niko ya. Iya, kita jangan menutup diri. Nggak bisa kalau misalnya berharap bisa menjadi orang yang apa namanya berkembang gitu, tapi diri kita sendiri itu tertutup, kita nggak mau mencoba untuk membuka diri. Dari Niko yang saya bisa tangkap nih, yang bisa saya pelajari ya, harus berani untuk memulai approach ke orang lain gitu ya Niko ya. Jangan berharap menunggu untuk temen yang deketin ke kita ya. Why not untuk approach duluan ke mereka gitu. Dan karena memang penting banget membangun relasi. Betul. Jadi itu ya tips paling pentingnya, harus berani untuk membangun relasi ya adik-adik ya. Sip. Next ya. Kok mau nanya nih kendala paling sulit dalam international studies itu apa ya? Menurutmu apa nih kok? Yang paling sulit dalam international belajar di negara lain gitu. Apa sih menurutmu yang kendala yang paling sulitnya? Untuk sekarang sih bahasanya tetap yang paling susah ya. Itu yang memang harus, karena ya mau nggak mau kita bisa lulus kalau bahasanya juga kita bisa ngikutin gitu ya. Iya. Betul. Sekarang kayak saya di universitas, masalahnya tulis laporan, report, itu semuanya tetap harus bahasa Jepang semua. Dan saya kan dari dulu nggak pernah tulis report kayak gitu, jadi nggak tahu juga gimana cara tulisnya kan. Baru kondisi online kayak gini, susah juga mau tanya. Nggak ada teman buat ngediskusi bener atau enggak. Betul. Jadi itunya susah juga, bener atau nggak tahu juga. Oke, tapi secara pengajaran di Jepang itu profesornya itu sampai hands on gitu nggak ngajarin, this is how you have to make the report, guys gitu, dijelasin nggak sama profesor? Oh itu mereka buat universitas aku nggak ada, cuma dikasih outline aja, kira-kira isi pertama tulis ini, tulis itu. Baru yang lain kita tulis sendiri, kita kumpul. Baru bener atau nggak tahu juga. Ya. Untungnya sih dapet yang bener. Lulus gitu ya. Kan semester 1 udah lewat ya. Semester 1 nilaimu aman kan? Aman. Oh yes. IP berapa IP? Dia punya GPA ya? Yes. 3,7. Dari 4 juga ya di sana? Dari 4 ya, sama. Keren banget Koko Niko ini memang ya. Nggak salah nih narasumber kita hari ini nih. Oke, mantap Niko. Next ya.
Masuknya lewat agen atau mandiri ya? Gimana tuh Niko? Bisa nyampe ke Jepangnya pakai agen atau mandiri? Ini untuk sekolah Jepang saya. Kemarin mereka ada datang ke sekolah saya. Ada Mereka sosialisasi ke sekolah gitu ya? Di Batam, iya ada mereka introduce sekolah mereka, sekolah bahasa. Dan sebelum itu sekolah bahasa ini yang memperkenalkan diri ke sekolahan, iya. Oke. Setelah itu di Jakarta juga sering ada fair. Kalau nggak salah setiap tahun ada fair untuk study in Japan. Jadi mereka memanggil universitas dan language school juga ada di sana. Mereka ada stand-stand sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan apa di sana kita akan jelas semua. Oke. Berarti kalau secara ini maksud berangkatnya itu Niko, berangkatnya itu kamu mandiri atau diurusin sama agen, ngurusin visa, terus ngurusin tiket pesawat, itu gimana? Visanya diurusin sama sekolahnya. Sekolah bahasanya. Tapi, ya sekolah bahasanya ngurusin dia punya visa dan lain-lain. Kita cuman submit dokumen submit gitu ya? Dokumen, iya benar. Oke. Berarti dibantuin sama sekolah bahasanya. Berarti ini sekolah bahasa yang kamu pilih ini terafiliasi dengan kampus yang kamu sekarang kuliah ya? Oh enggak, mereka enggak terafiliasi. Oh berarti kamu dengan modal sudah punya sertifikat N1 tadi, kamu pilih si kampus Kwansei Gakuin University ini, gitu berarti ya. Berarti pas nyampe sudah di Jepangnya nih, kamu baru memutuskan mau kuliah di universitas yang mana? Iya. Berarti tidak ada hubungannya nih sekolah bahasa sama kampusnya. Itu tidak ada. Iya. Ya, dan memang kalau sekolah di Jepang itu international student pun harus belajarnya dalam bahasa Jepang ya? Iya, semuanya dalam bahasa Jepang. Di kelas kamu ada dari negara mana aja, Niko? Di universitasnya? Di universitas. Itu saya masih belum kenal dengan mahasiswa lain di kelas saya. Karena belum online kemarin itu ya? Iya. Karena online. Ada sistem ospek online gitu? Ospek online awalnya ada gimana ya namanya? Orientation? Iya, ada orientation. Tapi itu untuk satu fakultas semuanya. Jadi individual per apa ya? Itu nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi kurang kenal, masih orientasinya juga kan itu waktu udah COVID-nya udah mulai parah kan. Jadi setelah selesai semua kita harus pulang langsung. Nggak ada bicara sama mahasiswa lain. Jadi cuma semacam introduction kepada untuk sekolahnya aja. Oh, cuma mengenal kampus gitu ya. Ini bagian ini entar fungsinya apa, bagian finance, bagian academics gitu-gitu doang ya perkenalannya. Gitu doang. Isi pengenalan dosen juga ada. Dosen untuk fakultas ya ada. Oke. Berarti kalau teman-teman di dalam prodi yang sama itu belum intens ya pengenalannya. Iya. Tapi secara pembelajaran itu jarang teamwork gitu ya? Kalau di Jepang itu ya, Nicholas ya? Teamwork untuk saya punya jurusan enggak, jarang. Jarang, jadi lebih banyak tugasnya individu ya? Individual semua. Tetapi teman saya yang ambil pelajaran lain, kebanyakan yang IPS ya. Yang IPS itu grup teamworknya banyak. Sosial banyak yang teamwork gitu ya, tapi kamu nih ya chemistry apply chemistry ini jarang teamwork ya. Sendirian semua jadinya. Mungkin proyeksi ke depannya emang jadi scientist gitu di lab gitu ya. Mungkin. Jadi sendiri gitu ya. Oke. Apakah Koko di sana pakai jalur beasiswa atau jalur lain untuk masuk kampusnya gimana nih? Saya pakai jalur lain, jalur daftar sendiri. Reguler gitu ya? Iya. Oke. Kesempatan beasiswa tapi di sana banyak kah atau gimana? Mungkin Koko bisa share. Banyak juga beasiswanya. Sekarang kebanyakan universitas mereka ada menyediakan beasiswa sendiri dan kita juga bisa apply beasiswa dari luar. Organisasi lain banyak yang sediakan beasiswa. Oke, jadi sebenarnya bisa aja untuk beasiswa. Mungkin saya juga bisa sharing nih ya, adik-adik saya kan di UIB juga di International Office, di bagian International Office. Nah, di UIB itu juga buka banget nih kesempatan kalau adik-adik yang nanti sudah menjadi mahasiswa UIB, itu bisa ikut program internasional dan benefitnya kalau ikut program internasional as the active student from UIB, itu beasiswa itu udah di tangan. Jadi kalau di UIB itu Niko misalnya nih adik-adik ini mau ngambil program kredit transfer, jadi bisa belajar 1 atau 2 semester di kampus mitra-mitranya UIB, itu otomatis SKS-nya nggak bayar. Keren banget kan, lumayan banget kan biaya kuliah, itu kan paling berat itu kan di biaya SKS-nya ya, di biaya subjeknya itu kan, kita harus bayar course-nya itu kan. Nah kalau di UIB,
Itu bisa adik-adik. Jadi kita punya program kredit transfer, itu bisa belajar 1-2 semester di luar negeri. Nah itu nggak perlu bayar. Course-nya itu sudah ditanggung menjadi beasiswa karena kami punya partner. Itu bisa ke China, bisa ke South Korea, bisa ke Taiwan, ke Jepang juga ada. Nah itu salah satu benefitnya kalau nanti jadi mahasiswa UIB. Siapa tahu ya kan dari adik-adik ini ada yang tertarik buat kuliah di UIB, ada program seperti itu di UIB. Oke, kita lanjut ya. Permisi mau nanya, apakah Koko menguasai bahasa Mandarin yang simplify atau salah satu saja? Dari Steffi. Oh, maksudnya yang tradisional atau yang simplified ya? Saya nggak bisa baca tuh, itu bacaannya apa sih? Kalau itu pertanyaannya, saya belajarnya cuma yang simplified aja. Mau belajar Mandarinnya yang simplified. Yang simplified saja. Oke. Udah terjawab ya, Steffi ya. Thank you, Steffi. Terus ada pertanyaan dari Tiara namanya. Pertanyaannya, saya mau bertanya, bagaimana mencari tempat tinggal di sana? Apakah dicari sebelum pergi ke negara sana atau pas udah di sana baru dicariin? Gimana kalau pengalamannya Niko? Pengalaman saya kan, saya di sekolah bahasa mereka sudah ada dormitory sendirian. Udah di-provide sama. Jadi udah di-provide. Iya. Okay. Tapi saya baca dari beberapa universitas, kita harus cari sebelum kita datang ke sini, kita harus cari dulu. Atau enggak, kita bisa datang ke sini dan aku ada baca beberapa orang mereka tinggal di budget hotel untuk sementara. Untuk sambil mencari tempat tinggal. Dapetin kayak apartemen gitu ya. Iya. Kosan gitu. Oke. Kalau kamu ceritanya berarti memang di-provide sama sekolah bahasa. Iya. Tapi kan kalau setelah kamu selesai nih dari sekolah bahasa, sekarang kan kamu jadi mahasiswa universitas. Iya. Itu tetap boleh tinggal di tempat yang di-provide sama sekolah bahasa ya? Oh enggak, itu enggak boleh. Karena itu... Berarti kamu sekarang udah pindah? Iya, udah pindah sekarang. Oke. Yang tempat kedua ini kamu nyarinya kemarin gimana? Itu di Consega Queens ini, mereka ada semacam grup yang membantu murid mencari apartemen. Oh, jangan khawatir ya, jadi bisa dibantuin sama kampus. Mereka memperkenalkan tempat-tempat dan kita bisa pilih dari sana. Oh, oke. Jadi nanti kampus bantuin ada ini nih, ada di sini, kita putusin sendiri mau di mana gitu ya. Iya. Oke, berarti kampusnya bantuin adik-adik ya, jangan khawatir. Kemudian ada pertanyaan dari Q Sudavina. Izin bertanya Kak, gimana sih cara apply dan daftar buat kuliah di luar negeri? Dan apa saja syarat-syaratnya? Nah mungkin ini yang teknis banget pertanyaannya, pasti juga banyak yang pengen tahu. Boleh Niko share ke kita? Apa aja cara apply-nya bagaimana, terus syaratnya apa aja yang Niko ingat waktu kemarin? Untuk di Jepang syaratnya ada 3 ujian biasa. Oke, ada 3 kali ujian. Pertama, ujian yang tadi saya bilang, ujian JLPT, itu ujian bahasa Jepang, untuk bahasa Jepang. Baru ada yang satu lagi, namanya EJU, itu Examination for Japanese Universities. Jadi itu pelajarannya yang kita harus ambil. Untuk yang IPA ada bahasa Jepang, matematik, sama 2 dari science itu. Fisika, kimia, dan biologi kita harus pilih 2. Oke, kamu pilih kimia dan apa berarti kemarin? Kimia dan fisika kemarin. Kimia dan fisika. Oke, terus ujian yang ketiga? Ujian yang ketiga itu ujian Inggris. Bahasa Inggris juga harus ada. Inggris. Oke. Bahasa Inggrisnya kayak TOEIC gitu ya? Ada listening juga, ada reading, ada writing gitu ya? Iya, ujian Inggrisnya itu TOEFL sama TOEIC. TOEFL atau nggak TOEIC biasa. Oke. Kalau waktu yang Niko kemarin, pengalaman Niko, yang TOEIC apa TOEFL yang kamu ambilnya? Saya ambil TOEFL kemarin. TOEFL, oke. Berarti 3 ujian itu ya. Kemudian syarat-syaratnya apa lagi? Setelah syarat-syaratnya... Ada rekening koran orang tua nggak sih? Rekening koran orang tua? Rekening koran itu maksudnya kayak harus melampirkan tabungan orang tua tuh punya berapa, baru bisa mereka tuh approve untuk kita kuliah. Biasanya ada yang kayak gitu nih. Oh, ada beberapa yang minta. Tergantung universitasnya ada yang minta. Sama butuh nilai raport dari SMA juga. Oke, itu kan raport kamu kan dalam bahasa Indonesia nih. Iya. Apa yang harus kamu lakukan? Harus ada pentranslatean kah atau gimana? Iya, harus ditranslate ke bahasa Jepang atau enggak ada yang menerima bahasa Inggris. Tapi ada yang harus bahasa Jepang. Berarti kamu bawa raport kamu ke satu instansi tertentu gitu ya? Yang punya, yang bisa memberikan jasa translasi gitu ya? Untungnya sekolah saya bantu. Sekolahnya sekolah bahasa. Bukan, sekolah bahasanya bantu translate. Oh, bantu buat translatein sekalian. Iya. Baru yang paling penting itu harus lulus SMA, harus lulus. Of course, iyalah, nggak lulus SMA gimana jadi anak kuliah? Temen saya ada beberapa yang mereka nggak lulus SMA. Jadi mereka, saya lupa mereka kenapa mereka nggak lulus SMA, jadi mereka nggak bisa masuk universitas. Jadi mereka masuk sekolah teknik.
Mereka ini anak Indonesia, Anak Indonesia. nggak lulus SMA. Berarti Mereka UN-nya nggak lewat gitu ya? mereka sebelum lulus SMA kalau nggak salah mereka pindah sekolah ke luar negeri. Oke. Baru Oke. iya ada masalah lagi di sana buat dia. Jadi mereka jadinya nggak bisa masuk. Tapi itu special case juga sih. Tapi ijazahnya yang penting lah. Oke. Tapi akhirnya karena high school-nya ini problem gitu kan, dia awalnya di Iya. Indonesia SMA, terus pindah ke luar negeri. Terus jadi problem lah gitu, high school-nya nggak sampai selesai gitu ya? Iya, dia ada masalah kayak gitu. Ada masalah. Tapi di Jepang akhirnya dia bisa kuliah tapi di bagian teknik. Bukan universitas tapi semacam sekolah yang spesial yang ngajar. Paham. Iya, Tapi kayak bukan- animator, ini nggak bisa masuk desain. ya? Iya. Kayak sekolah yang fokus animation, programming, desain kayak gitu. Oke. Semacam kursus gitu kali ya? Dia Bisa. bukan uni kan gitu ya? Iya, pokoknya bukan universitas. Paham. Oke. Next ini ada dari Renaldi Willy. Pertanyaannya, izin bertanya Ko, apa saja aktivitas Koko saat pandemi ini? Adakah job atau pekerjaan yang Koko punya sebagai pendapatan tambahan? Salam buat Koko Niki. Salam buat Lose Niki, Kepala Mandarin Center kita. Gimana Niko? Apa aja aktivitas selama pandemi atau ada job pekerjaan sampingan nggak? Pekerjaan saya nggak ada, tapi untuk kali ini saya dapat beasiswa dari sekolahnya. Dari universitas. Iya, jadi itu sangat membantu. Gimana caranya bisa dapat beasiswa dari uni? Kalau buat uni saya, beasiswanya itu kita tinggal apply saja. Baru mereka lihat nilainya cukup atau enggak dan gimana, dan ya mereka seleksi. Dan habis itu mereka akan kasih dia punya beasiswanya. Berarti basis penilaian mereka hanya dari akademik ya? Akademik kamu berarti ya? Iya. Oke, dari nilai di semester sebelumnya gitu ya berarti ya? Iya. Oke. Beasiswanya mengcover apa itu? Beasiswanya total dari biaya pelajaran dipotong 50%. 50% untuk course-nya ya, tuition fee-nya 50% tuition fee-nya. dipotong. Iya. Lumayan itu. Ada lagi? Selain itu, sekarang sih nggak ada pekerjaan lain ya. Tapi dari beasiswa itu lumayan banget loh, Niko. Keren. Iya. Mantap. Oke, lanjut dari Chloe. Halo, saya mau tanya, sampai sekarang biaya akademik, konsumsi, dan lainnya apakah dari part-time job? Kalau iya, cara nyari part-time gimana ya? Ini udah kita jawab tadi ya? Iya, udah. Ya, Chloe ya, udah dijawab ya, Chloe. Jadi, Koko Nicholas itu dulunya sempat kerja part-time sebelum pandemi. Itu lumayan bisa mengcover untuk biaya tempat tinggal, kemudian makan, sama transportasi nih, Kok ya? Iya. Gimana cari part-time-nya? Cari relasi, makanya harus punya relasi kayak Koko Niko, berani untuk mau bergaul gitu ya. Kalau punya relasi, insya Allah tuh ada aja rezeki kebuka. Next, dari Anonymous. Kok mau nanya, di sana kelasnya gabung sama mahasiswa-mahasiswa Jepang atau sekelas cuma sama mahasiswa dari luar Jepang? Itu gimana? Satu kelas kamu gimana? Gabung sama orang Jepang sama mahasiswa Jepang, yang di luar Jepang juga digabung dua-duanya. Sih, mereka karena kelasnya juga pakai bahasa Jepang gitu, dan memang karena kita equal semua di sana. Itu levelnya udah harus tinggi-tinggi semua kan ya? Iya, jadi kita di sana equal semua. Jadi kita murid mahasiswa-mahasiswa ya bisa dibilang mirip-mirip bahasa mahasiswa Jepang juga. Iya. Ya kalau saya nggak kasih tahu kamu orang Indonesia, terus kamu ngomong Jepang ya, sepanjang seminar ini mereka akan percaya kamu orang Jepang. Masalahnya saya nggak bisa ngomong Jepang, jadi seminar ini tetap bahasa Indonesia ya. Oke, next. Izin bertanya, tujuan Koko untuk belajar bahasa Mandarin dan Jepang itu apa? Apakah ada motivasi tertentu atau hanya suatu ketertarikan? Penting juga nih. Bahasa apa Mandarin. Sih sebenarnya motivasinya Niko ini belajar bahasa banyak-banyak? Untuk bahasa Mandarin pertama saya belajar kan dari awalnya dari sekolah ada belajar. Baru saya juga ada les juga ya dengan Lose Niki. Les sama Lose Niki. Iya. Jadi kan saya les juga itu cuman les saja, cuman belajar saja, bukan karena bertarikan atau apa, tapi saya cuman belajar aja, sekedar belajar saja. Tapi untuk bahasa Jepang itu saya kan tertarik dengan media-media yang dari Jepang juga kan. Suka animenya gitu ya? Iya, anime, manga, game, kan saya suka kan. Awal-awalnya sih kayak gitu, jadi saya mau belajar kan. Tapi lama-lama setelah saya belajar juga, gimana ya, enak juga dengarnya bahasa Jepang. Ya, penting itu tadi itu ketertarikan juga harus ada ketertarikan saja dengan apa yang kita pelajarin ya. Benar. Yes. Atau kamu punya tujuan lain? Apa yang membuat kamu jadi pengen belajar?
tujuan lain saya sih cuman mau bisa belajar bicara banyak bahasa. Karena kamu senang untuk belajar banyak bahasa. Iya, karena iya keren aja dengar-dengar bahasa-bahasa lain Mhm. kan. Ya saya suka dengar-dengar bahasa luar, bahasa lain. Jadi mau belajar, tertarik saja. Oke. Iya. Kak, nih Niko, saya juga dapat info, katanya Nicholas itu juga dapat 100.000 yen dari pemerintah Jepang. Itu gimana tuh? Boleh ceritain ke kita nggak? Oh Share itu apa tuh maksudnya? karena situasi COVID sekarang, Mhm. semua semua penduduk yang tinggal di Jepang, orang Jepang atau orang luar juga semuanya dibagi 100.000. Semacam bansos lah ya, bantuan sosial gitu dari Iya, pemerintah. iya. 100.000 yen itu kira-kira berapa rupiah itu, Kalau Niko? dirupiahkan sekarang 1 yen itu Rp140. Heeh, Jadi seratus bisa ribu dibilang berarti, bentar saya 4 boleh cek kalkulator saya dulu ya. iya, 100.000 dikali 140. 100.000 yen dikali 140. Iya. Itu dapatnya per bulan atau bagaimana atau cuma Oh, sekali dapat? itu cuma sekali saja. Sekali aja. Oh, Iya, langsung pemerintahnya kasih segitu ya. 100.000 dikali 140. 14 iya juta. 14 juta. Jepang ini luar biasa ya. Wow. Untuk semua orang yang ada di Jepang, baik warga negara maupun non warga negara mereka. Oh, warga negara, ya, ya Warga begitulah. negara Jepang dan juga non warga negara Jepang. Yang non warga negara juga. Wah, bulan apa kemarin mereka ngasihnya? Mereka ngasihnya kemarin dari awal bulan, kalau nggak salah dari bulan 5 sampai tutupnya bulan 8. Wow, lumayan untuk bisa nutup biaya kuliah ya, Niko ya. Iya. Keren, keren, keren. 100.000 yen diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah Jepang. Oke, next, izin bertanya. Oh ini udah. Halo, kok saya mau bertanya, kira-kira hal apa yang harus dipersiapkan untuk studi ke Jepang? Nah, mungkin ini ada spesial apa namanya hal menurut Niko yang harus dipersiapkan kalau ke Jepang. Menurut kamu tuh ini tuh bakal berguna banget kalau kamu sudah sampai di Jepang. Ada nggak Niko? Oh, itu harus belajar take care diri sendiri. Setuju, Itu setuju, setuju, setuju. biar ntar nanti di sana nggak pusing juga kan, Sudah mulai tiba-tiba terbiasa hidup sendirian. merapikan kamar sendiri gitu ya. Iya, Tahu gimana caranya nyapu, iya benar. nyuci baju. Nyuci baju di sana gimana? Kamu laundry atau ada Oh, mesin cuci di apartemennya, di di dormitorinya? apartemen di dormitory dulu mereka ada mesin cuci sama dryer yang Mm-mm. pakai, tapi ya, kita harus pakai koin. Oke Jadi ya. sekali cuci sekitar 200 yen, Mm-mm. baru kita bisa pakai dryer per 10 menit 100 yen. Jadi Oke, total biasa cuci sekali itu kira-kira 500 yenan. habis 500 yen. Di tempat Iya, sekarang juga begitu? enggak, tempat sekarang kita harus beli mesin cuci sendiri. Oh, oke, oke. Kalau kamu berarti di sana tuh laundry itu sesuatu yang common nggak sih? Orang pergi laundry gitu. Kayak di Indonesia tuh kan orang sekarang tuh udah nyuci baju tuh ya dititipin aja ke laundry. Kalau di Jepang gimana? Kalau laundry yang kalau cuci di luar sih biasanya koin laundry aja yang banyak. Hmm. Tapi kalau laundry yang orang bersihin itu nggak gitu banyak. Oke, oke, oke. Berarti kalau kamu sekarang pakai yang mana nih di Yang tempat yang baru ini? Terkait sekarang nyuci-nyuci baju gimana? kan tempat saya kan nggak gitu kota banget ya, jadi nggak Mm-mm. gitu banyak koin laundrynya. Mm-mm. Jadi terpaksa saya harus beli mesin cuci sendiri. Oh, oke, berarti sekarang ada mesin cuci sendiri di tempat Iya, kamu ya. Oke, oke, oke. Wow, beli mesin cuci loh guys. Bareng sama teman nggak? Sharing gitu? nggak, aku Beli sendiri. sendiri? Aku sendiri yang pergi, yang masuk universitas ini cuma saya Hmm. sendiri aja dari sekolah bahasa itu. Jadi saya Hmm. sendirian juga di sini. Oke, 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 oke. Menurut Koko ada aplikasi yang bisa bantu belajar bahasa Jepang nggak? Oh, dia mau belajar dari handphone dulu nih, mungkin untuk familiarin. Kamu pernah download aplikasi gitu nggak buat bantu belajar bahasa Jepang? Kalau aplikasi sih yang Kalau paling bahasa Inggris tuh banyak tuh, ada Bahaso tuh juga bagus tuh. Bilingual. Kalau Jepang ada nggak sih aplikasinya untuk belajar aku bahasa? jarang pakai aplikasi belajarnya. Aku Hmm. belajar yang kalau aplikasi cuman kamus saja, kamus bahasa Jepang. Oh, dari di download ya? Iya, itu aja yang paling Itu aja penting biasa. aplikasinya. Kamus Iya. bahasa Jepang. Oke, 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 oke. Belum ketemu gitu. Belum pernah download ya yang untuk bahasa Jepang belajarnya gitu ya. Iya, belum pernah. Oke. Nanti mungkin yang anonimus yang nanya mungkin bisa dicari di Play Store. Nggak tahu ada. Kalau Koko Niko mah dia langsung ke sekolah bahasanya ya. Sama sering nonton anime gitu ya. Iya, itu juga buat saya membantu Membantu sih. ya. Iya, Setuju, setuju, sama setuju.
aku kan juga suka gimana ya? Suka baca-baca, aku suka kanji. Jadi Komiknya, bukan komik, tulisan Jepang. tulisan Jepangnya. Kamu bacanya tuh berarti kamu beli buku novel gitu ya? Enggak, aku cuman pakai Twitter aja biasa. Kan ada Oh, juga kayak saya suka artis kayak gitu kan. kamu Saya follow lihat terus kamu Twitternya, bacain iya. Kan awal-awal nggak tweet-tweetnya. ngerti, nggak bisa baca. Tapi pakai Mhm. kamus cari satu-satu ya bisa juga lah lama-lama. Ya, Iya. ya, betul, betul, betul. Kemudian berikutnya dari Brevan namanya. Brevan mau nanya, katanya ada pengalaman buruk nggak selama di Jepang? Pernah ada Pengalaman pengalaman buruk nggak? buruk ya. Untuk saya sampai sekarang sih belum ada pengalaman buruk ya. Alhamdulillah ya semuanya tuh Alhamdulillah ya. still on the track ya. Ada Iya. tantangan pun ya masih bisa di-handle lah gitu ya. Tapi yang paling buruk sebelum saya datang ya, Apa tuh? Osaka kan sebelum saya pergi ke Jepang, Osaka kena angin topan. Oke. Tapi Yang sebelum kamu berangkat ya. itu kayaknya 1 bulan sebelum saya berangkat, airportnya kena angin topan ya. Dan itu Baru parah banget ya. itu anginnya parah banget, teman. Ya, Banyak korban. korban nggak gitu banyak, tapi anginnya ya kenceng banget. Teman saya kan ada beberapa bulan Juli udah masuk ke sini. Iya, bulan Juli udah masuk, baru mereka kena juga di topannya. Jadi mereka kan merasakan itu anginnya bahaya banget. Nggak boleh sekali buka jendela, bahaya banget. Anginnya terasa banget. Iya. Iya. Oh, syukurnya itu kamu masih di Indo ya, kamu masih di Batam ya waktu itu ya. Ya. Jadi Jepang itu banyak bencana. Ya, Angin paling topan yang sering. yang perlu diperhatiin itulah ya, terkait Jadi harus bencana perhatiin alam mereka ya. Gempa bumi juga. Gempa bumi ya betul. Gempa bumi juga sering terjadi. Itu 2 yang paling sering. Gempa dan angin topan ya. Iya. Jadi harus selama siap. Di sana, oke. Kalau gempa bumi udah pernah kejadian waktu Niko selama di Jepang? Alhamdulillah belum pernah. Belum ada gempa bumi ya. Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Hal apa yang harus mulai kita siapkan dari sekarang kalau mau kuliah ke luar negeri? Menurut kamu tuh apa sih yang sudah harus dipersiapkan dari sekarang kalau kita mau kuliah ke luar negeri? Ini kan berarti masih anak SMA nih kan? Gimana? Hal apa yang harus dipersiapin dari SMA ini kalau punya cita-cita nanti kuliahnya ke luar negeri? Apa nih, Po? Yang harus disiapkan ya, harus apa ya? Pasti bahasanya lah ya, udah harus mulai cicil lah. Iya, kalau luar negeri yang bahasa yang berbeda ya harus belajar bahasanya. Tapi kalau yang bahasanya tetap bahasa Inggris yang udah familiar, bahasa Inggris nggak harus tidak usah gitu disiapkan sih harus. Tidak gitu butuh banyak. Iya. Karena hidup di sana juga bakal gampang karena udah bisa berbicara dengan orang sana, ada masalah apa bisa tanya dengan orang-orang sekitar. Oke. Bahasa sih ya, kalau misalnya memang yang harus dipersiapkan dari sekarang, kalau memang mau lanjut kuliahnya ke luar negeri. Lanjut, Kak, saya mau nanya lagi, menurut Niko, bagaimana cara kita agar cepat beradaptasi saat sekolah di negara asing? Menurut Niko gimana? Untuk cepat beradaptasi itu gimana caranya? Jangan di rumah terus. Jangan stuck di kamar waktu awal-awal datang. Iya. Jangan mengurung diri, jangan tertutup ya. Harus berani approach ya, yang tadi di awal kita bahas ya. Iya, itu sama kayak gitulah, harus nggak approach orang. Approach orang duluan, jangan nungguin untuk dideketin sama teman gitu ya. Berani untuk memulai gitu ya. Karena kalau sendirian pasti nggak enak, pasti susah hidupnya jadinya. Betul. Makin susah adaptasi ntar. Iya. Apalagi di abad 21 ini kan ada tuh disebut 4C yang paling terpenting nih, skill yang paling terpenting. Communication, critical thinking, kemudian creativity, sama satu lagi itu collaboration. Penting banget zaman sekarang itu di abad 21 ini collaboration. Nah, collaboration itu gimana caranya ya? Kamu harus mau bisa bersosialisasi, mau untuk berteman sama orang lain. Nah, itu penting adik-adik. Jadi jangan takut untuk memulai pertemanan dengan orang lain. Karena anak Jepang pun bukan tipe yang sulit untuk didekati ya, Niko ya. Mereka mau juga kan berteman dengan orang-orang yang non-Japanese gitu ya. Oh iya, waktu saya kerja juga pada aktif semua, pada mau bicara semua. Friendly kok gitu ya. Semua, iya. Jadi jangan takut. Menurut Koko, mengapa Koko lebih memilih kuliah di Jepang daripada di negara-negara lain seperti China, Korea, atau juga Taiwan? Apakah ada alasan tertentu? Dari Ricky. Nah, itu kan saya sudah ada bilang kan tadi, saya bahasa Cina,
udah dari dulu ada belajar. Mm-mm. Kalau Korea saya dulu nggak gitu ada interestnya ya. Mm-mm. Cuman suka makanannya. Tapi Mm-mm. ya masa ke Korea cuma hanya untuk makanannya kan aneh juga kan rasanya. Oke. Kamu melihat Iya, Jepang nih karena juga di segi pengetahuan dan teknologi mereka memang juga sudah lebih maju gitu ya. Itu iya yang kamu itu lihat juga. gitu ya. Benar. Alasannya kenapa akhirnya milih Jepang. Iya. Tapi kalau misalnya adik-adik punya pandangan yang berbeda sama Niko, it's okay, itu bukan suatu masalah. Jadi ya untuk menentukan pendidikan ya itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Jangan karena Kak Niko belajar di Jepang terus kamu juga pengen ke Jepang, enggak. Tapi bagaimana di sini itu kita mencoba untuk mengencourage kalian semua untuk berani seperti Niko yang dari awal itu nggak bisa Jepang sama sekali, beneran-beneran pergi sendiri dari Changi ke Jepang, bisa gitu. Nah itu yang kita pengen semangat Niko yang seperti itu juga tertular ke adik-adik semua. Bukan mesti harus ke Jepang kok. Kamu misalnya punya negara impiannya Amerika, London, it's okay. Tapi bagaimana di sini kita pengen adik-adik juga bisa tertransfer energinya Niko itu, bagaimana dia bisa menaklukkan mimpinya, beneran bisa sampai kuliah ke luar negeri. Karena itu bukan sesuatu yang impossible ya Niko ya. Iya. Bisa banget kok, asalkan kamu tadi mau. Kokodimpo, komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Pasti bisa. Lanjut, berikutnya. Setelah lulus, Koko sudah punya target kerja jadi apa? Nah, boleh Wah, juga nih di-share. Kan kamu apply chemistry. Itu memangnya Niko mau jadi apa sih kalau udah lulus kuliah saya nanti? mau masuk bagian research. Memang mau Iya, pengen kerja di bidang research gitu ya, mau jadi iya. peneliti ya? Saya mau itu. Saya suka dengan ide solar cell. Solar cell, oke. Dapat energi dari matahari. Itu saya suka banget idenya. Jadi saya mau research dalam bagian sana. Oke. Iya. Good luck Niko, keren. Makasih. Adik-adik lain juga silakan punya mimpi apa. Mungkin Niko memang ketertarikannya di solar cell. Kalau kalian punya ketertarikan di bidang lain, ya nggak masalah. Silakan ditekuni dan dikejar benar-benar untuk bisa diraih gitu. Kemudian pergi ke luar negeri kuliah lebih baik sendirian atau sama teman? Gimana menurut Niko? Oh, menurut saya sendirian sih bagus. Lebih baik untuk diri sendiri, sendirian. Karena Benar-benar kalau itu bisa membuat kamu bertumbuh ya Niko ya. iya benar. Kalau sama teman pasti Nanti ngandalin mungkin dia gitu iya ya. kita jadi sama teman yang sama terus kita nggak ketemu dengan orang baru bisa takutnya bisa kayak gitu kan itu ya makanya kalau kita pergi sendirian itu kayak experience yang baru jadinya. Betul. Tertantang akhirnya. Karena udah Iya, sendirian mau nggak mau aku harus berani approach orang. Karena aku sendirian mau nggak mau aku harus berani untuk memulai percakapan dulu sama orang. Karena kalau iya, nggak kayak gitu pasti kamu nanti tergantung sama temen ini. Berdua aja terus sama temen yang itu. iya. Betul, setuju. Kau mau nanya kalau keadaan ekonomi nggak terlalu mendukung gimana ya biar bisa kuliah di luar negeri? Solusinya gimana? Nah, itu solusinya cuman beasiswa menurut saya. Betul. Harus cari Disangkut beasiswa. gitu ya. Iya, Dan banyak banget beasiswa itu terbuka peluangnya. iya, Tadi seperti benar. yang tadi sempat saya singgung juga, di UIB juga bisa banget untuk adik-adik punya kesempatan merasakan pengalaman untuk belajar di luar negeri jika kalian nanti sudah menjadi mahasiswa di UIB karena kita punya banyak sekali ragam program-program internasional mulai dari language and cultural camp, kemudian ada juga credit transfer program, ada 2+2 program, ada 3+2 program, ada internship program. Jadi kesempatan-kesempatan itu ada nantinya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa UIB. Banyak jalan menuju Roma ya, Niko ya, yang penting kemauannya. Ada Iya. kemauan tuh ada aja jalannya. Oke, kita lanjut. Izin bertanya kok, kalau daily life di Jepang itu gimana kok? Kayak masyarakat di sana gimana gitu? Orang-orang di Jepang tuh menurut kamu gimana? Orang-orangnya kebanyakan friendly saja menurut saya. Suka menolong juga. Maksudnya menolong itu Misalnya kayak kalau gimana misalnya ya? kamu kesusahan nih, lagi di pinggir jalan atau apa gitu, butuh bantuan, orang-orang itu berani nggak sih untuk mendekati kita menolong gitu? Orang-orang Jepang. Kalau dari merekanya sih jarang. Tapi kalau kita yang menanya mereka biasa mau membantu. Oh, oke, paham. Orang Iya, Jepang ini lebih kepada kita dulu yang ini ya deketin ya. iya. Iya, Jepang itu juga terkenal agak anak orang-orangnya itu pemalu-pemalu gitu ya. Itu iya, Ya nggak sih? tapi kebanyakannya di Tokyo kayak gitu. Orangnya Oh, pada lebih ke sendiri. Tapi di daerah Osaka sama yang di Kansai sana, itu orangnya kebanyakan lebih bersosialisasi, lebih open ya. lebih open mereka. Iya, Oke. Di Tokyo malahan yang lebih individualis gitu ya. iya. I see. Oke.
Lanjut, halo Kak, saya ingin bertanya, menurut Koko kuliah di Jepang itu peraturannya lebih ketat daripada di Indonesia atau lebih ketat daripada di Indonesia nggak? Apa saja peraturan yang menurut Koko nggak biasa atau nggak ada di Indonesia? Ada nggak Kalau di kampus kamu? peraturan untuk Mm-mm. sekarang peraturan nggak gitu tahu ya sekarang. Ada aja ya. Karena baru online semua juga saya Mm-mm. nggak gitu tahu peraturannya gimana. Kalau misalnya kayak standar minimum tidak boleh tidak hadir di kelas itu berapa kali kalau di Jepang? Kalau kita kan kalau di Indonesia, kalau di UIB nih, kami Ya, 3 kali itu Niko, 3 kali boleh nggak hadir, alfa gitu. Tapi kalau udah keempat nggak hadir itu nilai nilai ujian akhirnya tuh bakal nol. Kalau di sana gimana? untuk sekarang karena online biasa nggak Lancar. ada absensi. Nggak ada absensi? Iya, untuk pelajaran saya kebanyakan bukan face to face belajar kayak gini, tapi Bukan video lebih conference gitu? lebih Oke. ke gurunya bikin lecture Mm-mm. di video, baru kita belajar dari videonya. Pantesan kamu bilang kamu banyak nggak kenal teman kamu ya, karena kamu kelas online-nya itu bukan video conference Iya, ya. tidak ada video Jadi conference. jadi lebih kayak dibuatin satu apa learning management system gitulah ya. Jadi dosennya udah upload video, kalian tonton. Iya, Dosennya upload handout gitu, kamu baca gitu ya. iya, I iya, see, pantesan. Jadi kamu bilang tadi kamu nggak terlalu kenal, belum terlalu kenal sama teman satu kampus. iya, Oke, oke, kenalnya sama teman yang kemarin belajar bahasa ya. iya, cuman pada I teman yang see. sama semua. Karena di sana sistem kelas online-nya beda sama Indonesia berarti. Kalau di Indonesia, video conference ini rutin, Niko. Untuk Jadi semua dosen, pelajaran ya? semua pelajaran kami gitu. Jadi misalnya saya ngajar hukum perdata internasional gitu misalnya. Ya saya bikin pakai Microsoft Teams gini, saya jelasin ke mahasiswa. Jadi saya kenal siapa yang namanya Auzora, siapa yang namanya Ilham, siapa yang namanya Kevin misalnya. Itu saya absenin, saya kenal anaknya dan mereka sesama student pun jadinya tahu. Ah, Di Indonesia kita masih begitu cara belajar online-nya. Udah ada juga platform seperti yang Niko bilang, kita juga punya platform yang taruh video, platform yang taruh apa namanya materi pembelajaran, tetapi video conference tetap ada juga. Gitu. Oke, oke, itu mungkin bedanya ya kelas online di sini iya. sama di sana. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Koko saat pertama kali belajar di Jepang? Gimana perasaannya? Saya awal-awal santai saja sih saya. Wih, Waktu oke. awal-awal datang, Mentalnya emang kuat sih Niko ini ya. saya juga nggak Santai tahu aja ya. kenapa, saya santai banget rasanya. Jadi, Mhm. hari pertama saya sampai, kan saya langsung ngechat aja. Mhm. Padahal sebelum ke Jepang saya agak pemalu, tapi nggak tahu Iya, iya. kenapa, ya mau berteman saja kan. Jadi saya ngechat sama orang-orang yang orang-orang Indonesia yang lain. Kan kita ada grup orang Indonesia. Saya ngechat aja, ada yang mau cari makan nggak? Baru ada beberapa kan orang yang nggak ada kerjaan juga kan. Jadi kita sama-sama pergi makan, baru udah berteman, habis itu makin santai lagi rasanya. Udah punya temen di sini. Jadi enak rasanya di sana. Betul, betul, betul. Dengan apa ya, memaksakan diri, menceburkan diri di lingkungan internasional itu akhirnya akan kebentuk ya Niko ya. Iya, Kepribadian kita tuh akan berbeda sama sebelumnya yang dulunya pemalu, bisa jadi lebih friendly, bisa jadi lebih pandai bergaul gitu ya. iya. Memang harus di apa ya, dipaksa lah, jangan terlalu terkungkung dengan perasaan khawatir, perasaan takut. Iya, Harus nggak usah dikalahkan khawatir. dengan excitednya kayak Niko tadi, Iya. lebih lebih besar excitednya daripada takut-takutnya. Setuju, setuju, setuju. Oke, menurut Koko Niko, selain mempelajari bahasa Inggris dan Mandarin, bahasa apa saja yang perlu kita pelajari? Yang perlu pelajarin sekarang, Mm-mm. yang paling penting ya tadi kan Inggris dan Bahasa bahasa Inggris ya. Mandarin. Tapi untuk Betul. sekarang menurut saya sih tidak butuh bahasa lain itu tidak begitu penting. Kecuali kalau Itu emang bebas ke kita itu sendiri gitu ya. bebas, iya. Kecuali emang kalau ada interestnya di bahasa yang lain, itu Mm. boleh-boleh saja belajar. Tapi penting ya nggak gitu penting. Mm-mm. Mm-mm. Paham, Iya, paham. Yang paling utama sih kalau sekarang tuh ya Inggris dan Mandarin. Pilih memang bahasa yang kamu punya minat di situ, yang kamu mau belajar. Oke, oke, oke. Mau nanya nih, kok setelah lulus kuliah di Jepang ada pemikiran ingin balik kerja di Indo atau stay di Jepang? Wah, saya gimana nih, Niko? ingin stay di Jepang. Ingin stay di Jepang, Iya, jadi pengen langsung kerja di Jepang ya? iya. Oke, oke, oke. Oke, waktu kita tuh sampai 18.30 nih, kok nggak berasa banget, udah sejam. 1 menit lagi. Oke, buat adik-adik saya ingetin lagi kepada seluruh peserta, di kolom Q&A itu juga sudah di-share sama
adminnya ada link. Di situ adik-adik mohon diisi. Di link tersebut sebagai basis atau sebagai dasar dari tim panitia untuk menerbitkan sertifikat. Jadi please make sure kamu tulis namanya sesuai ya. Jadi kami juga tidak menerima komplain-komplain lagi, Kak, nama saya salah tulis. Karena kita nulis itu berdasarkan apa yang kalian ketik di situ. Jadi jangan komplain-komplain kalau salah. Makanya kamu harus pastiin di awal yang kamu tulis benar namanya, ya. Oke, karena cuma tinggal satu, udah mau habis nih, mungkin di akhir Niko bisa kasih semangat atau motivasi untuk adik-adik yang hari ini udah join bareng kita agar nggak takut untuk kuliah di luar negeri. Boleh Niko, silahkan. Wow, itu walaupun awalnya pasti kelihatannya mengerikan, kan di tempat baru, nggak ada kenalan. Tapi setelah belajar di sana, pasti akan rasanya gimana ya? Worth it. Yes. Sangat worth it. Experience-nya enak, spesial banget. Jadi ya kalau ada maunya sekolah di luar negeri ya pergi saja. Ya, nggak usah khawatir. Betul. Itu ya Niko ya. Iya. Sip. Thank you so much Niko. Ya, thank you. Udah for allocating your time, udah mau nyediain waktunya hari ini sharing sama adik-adik dan juga mahasiswa di UIB terkait dengan experience-nya Niko sebagai international student di Jepang. Besar harapan kami sebagai penyelenggara, banyak manfaat yang adik-adik bisa dapetin di sini dan bisa meningkatkan lagi motivasi kalian semua untuk tidak takut bermimpi bisa berkuliah di luar negeri. Karena seperti yang Niko bilang, intinya adalah kemauan. Sepanjang kita punya kemauan, sepanjang kita konsisten, komitmen, disiplin, dan fokus untuk meraih kemauan kita, insya Allah semuanya pasti bisa terwujud. Dan jangan lupa juga yang paling penting berdoa. Berdoa sama Tuhan agar dimudahkan semua mimpi-mimpinya bisa terwujud gitu. Oke, karena udah habis juga waktu kita, sudah menunjukkan 18.31, saya sudah mengambil 1 menit lewat nih. Makasih banyak sekali lagi, mohon maaf jika dalam penyampaian seminar kita hari ini ada kesalahan, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih semuanya dan kami doakan semuanya sukses dan good luck untuk pendidikannya adik-adik semua. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Niko. Yeah, thank you.